Kali ini aku akan berbagi pengalaman ketika aku memancing di saat malam satu suro. Peristiwa ini aku alami bersama teman-temanku ketika aku masih bujangan di tahun 2008 yang lalu. Kala itu aku sedang gila-gilanya mancing dengan teman-temanku. Tapi pada waktu itu aku bukan hobi mancing di kolam pemancingan, melainkan mancing di rawa-rawa, empang, atau juga di sungai-sungai kecil di kampung-kampung. Jadi tim mancingku ini ada 4 orang. Aku, Encim, Bagol, dan Diki. Dan biasanya kita berangkat mancing itu malam hari, hampir tengah malam. Waktu pun berlalu. Singkat cerita, hingga di suatu hari di base camp, Bagol memulai pembicaraan. Guys, mancing lagi yuk. Udah hampir 3 bulan nih kita absen, gak kemana-mana. Emangnya lu gak kangen apa mancing lagi? Tanya Bagol pada kita bertiga. Oke lah, ayo kita mulai lagi. Emangnya lu ada info tempat mancing yang oke di mana lagi, Gol? Tanyaku kepada Bagol. Kemudian dengan semangat 45, Bagol pun menjawab. Pas, cocok deh kalau gitu. Aku baru dapat info pisan semalam dari temanku. Dia sering mancing di daerah itu katanya. Spotnya enak, jauh dari pemukiman warga, ikannya banyak dan gede-gede. Di bawah Bukit Kapur, gak jauh dari sini. Cuma 3 jam perjalanan naik motor ke arah selatan, katanya menjelaskan. Terus rencananya kita berangkat kapan nih? Tanyaku. Hari Selasa, malam Rebo kita berangkat, oke? Jawab Bagol. Kita pun bertiga mengiyakannya. Singkat cerita, malam Rabu sekitar jam 9 malam, aku berboncengan dengan Diki langsung nyamper ke rumah Bagol. Di base camp sudah ada Encim juga. Gimana guys? Udah siap semua? Aman? Gak ada yang ketinggalan? Tanya Bagol ke kita bertiga. Aman, Gol, jawab kita. Sebelum berangkat, aku pun bertanya sesuatu. Guys, tadi di jalan pas aku mau kesini, aku lihat ada pawai obor panjang di jalanan. Ada acara apaan ya? Lah, emang lu lupa, Nay? Malam ini kan malam satu suro, jawab Encim. Seketika mendengar jawaban itu, aku langsung mikir macem-macem. Terus ini emang gak apa-apa nih kita pergi-pergi mancing malam satu sore begini? Tanyaku. Bagol pun nyeletuk. Emang apa sih? Kita kan tibang pergi mancing doang, gak berbuat sesuatu yang aneh-aneh, gak mabok, gak maksiat. Jangan terlalu percaya mitos-mitos gitu, Nay. Ntar malah parno sendiri loh. Yang penting kan kita gak berbuat sesuatu yang dilarang sama agama. Orang kita cuma pergi mancing, healing-healing, ya gak guys? Ucap Bagol menjelaskan. Aku pikir iya juga sih. Kita kan cuma mau pergi mancing, gak ngapa-ngapain, gak pergi maksiat. Akhirnya gak lama kita berempat pun berangkat. Singkat cerita, setelah hampir 3 jam di motor, dari jalan raya besar kita berbelok ke kiri, ke jalan raya yang lebih kecil, kemudian melewati depan beberapa perkampungan, melewati beberapa jembatan yang di bawahnya mengalir sungai besar. Gak berapa lama akhirnya kami sampai di batas jalan setapak. Kami parkir motor itu di samping pohon besar. Lalu kami masuk lagi ke arah dalam hutan kira-kira 150 meter dengan jalan kaki. Posisinya masih menurun juga. Dan kira-kira di jarak 50 meteran dari mulai kita jalan itu,
Di sebelah kiri kita melihat ada semacam bangunan rumah tapi kecil. Cuma sendiri di situ. Dan di samping rumah-rumahan kecil itu ada pohon beringin berukuran sedang yang batangnya itu dililit kain kuning. Kami lanjut jalan lagi. Dan akhirnya sampai juga di lokasi mancing. Kita pun memandang berkeliling. Enak juga nih spotnya. Jadi di depan kita itu ada aliran sungai, tepatnya anak sungai lah, nggak besar nggak kecil. Di pinggiran sungai tempat kita berdiri itu banyak ditumbuhi rimbun pohon bambu. Yang bikin enak itu kondisinya bersih dan lapang. Jadi nggak ada tanaman belukar atau rumput-rumput liar di pinggiran sungai itu. Jadi kita tinggal ngedeprok dan mulai mancing. Sedangkan di seberang sungai itu ada jajaran pohon randu atau kapas yang tinggi-tinggi. Dan di belakang jajaran pohon randu itu barulah tebing Bukit Kapur yang menjulang tinggi puluhan meter, serta memanjang sepanjang aliran sungai. Tanpa menunggu lama, kita berempat pun mulai mengeluarkan perabotan masing-masing. Sambil setting-setting joran pancing, aku bertanya sama Bagol, "Gol, tadi di tengah jalan ada rumah-rumahan kecil sebelah kiri itu apa, Gol?" Tanya aku. "Oh, yang tadi kita lewatin itu. Itu sih kata temen gue, keramat di sini. Jadi di dalam rumah kecil itu ada sumur tua dari batu alam. Bekas petilasan mata air atau apalah gitu, aku nggak ngerti," katanya. Waduh, iseng juga dong nih kita mancing dekat sama tempat keramat gitu. Mana malam-malam begini lagi, kataku. "Iya udah sih, emang kenapa? Kan kita mancingnya di sungai ini. Keramat itu mah kan adanya di atas sana. Jauh di belakang sana. Santuy aja lah," ujar Encim. Ya sudahlah. Malas debat dan malah jadi parno sendiri. Akhirnya aku nggak peduliin dan mulai mancing. Kita berempat masing-masing nyari spot yang nyaman. Jarak kita masing-masing aku lihat nggak lebih dari 20 meter. Masih kelihatan jelas satu sama lain. Aman lah. Aku lihat jam pas jam 12 malam. 30 menit kemudian, rintik gerimis pun turun. Kita berempat kemudian bergegas memakai jas hujan dan lanjut memancing. Dan benar saja, di sungai ini banyak ikannya. Baru 1 jam kita mancing, kita masing-masing udah dapat lumayan banyak. Aku lihat jam sudah jam 1 malam dan masih ditemani rintik gerimis. Tepat jam 2, gerimis pun berhenti. Dan disinilah keanehan pun dimulai. Tepat gak lama setelah gerimis berhenti, kita pun dikagetkan dengan apa yang kita dapat di kail pancing itu. Yang pertama si Encim. Jorannya seperti biasa ada yang nyentak begitu diangkat, dikiranya ikan. Pas di senter, taunya seekor ular hitam yang nyangkut di kail. Langsung saja dipotong tali benangnya. Dan ular beserta kailnya pun kembali terjebur ke sungai dan terbawa arus. Encim pun memasang kail kembali di benang jorannya. Dan saat di kailnya nyangkut ular itu, kita bertiga ketawa terbahak-bahak melihatnya, sambil ngeledekin dia. Beberapa menit kemudian, giliran si Diki yang dapat ular. Lalu kita bertiga ketawa lagi. Selang beberapa menit kemudian, giliran Bagol yang dapat ular. Nah, akhirnya di sini aku merasa, sekarang pasti bagian aku nih dapat ular. Tapi sebelum itu terjadi, aku angkat joranku dan aku taruh saja dulu di darat. Si Bagol dari jauh nyeletuk, "Woi, Nay, ngapain joran lu diangkat? Takut dapat ular lagi ya?" "Enggak, aku mau benerin benangnya dulu nih, kusut nih," alasanku.
Sebenarnya perasaanku emang udah gak enak semenjak mereka dapat ular. Sampai 3 kali loh. Seperti bukan kebetulan, tapi kayak sebuah pertanda. Gak berapa lama aku lihat dari jauh, Encim dan Diki jalan tergopoh-gopoh nyamperin Bagol dan kayak ngomong sesuatu. Akhirnya aku juga nyamperin mereka. Penasaran apa yang terjadi. Begitu sampai, "Ada apa sih?" tanya aku. "Itu, Nay, di belakang pohon bambu tempat aku duduk, aku denger suara cewek kayak minta tolong gitu." Tolong aku. Tolong aku. Jawab Encim. "Iya, sama, Nay. Belakangku juga gitu. Pas aku senter gak ada siapa-siapa." Lanjut Diki menimpali. "Ya sudah, sekarang daripada parno, mending kita samping-sampingan aja deh mancingnya biar lebih aman. Deketan aja. Bawain dah perabotan lu masing-masing ke sini buruan. Lagian juga Tanggung tuh lihat udah jam 3:30. Bentar lagi subuh. Jam 5 kita balik," kata Bagol. Kita bertiga pun lalu ambil peralatan masing-masing dan kembali lagi ke posisi di mana Bagol berada dan kembali memancing. Jarak kita sekarang antara satu sama lain cuma 5 meter. 10 menit kemudian terdengar lagi suara perempuan minta tolong. Suaranya lirih. Kita berempat pun sekarang sama-sama mendengarnya. "Tuh kan, Gol, aku bilang juga apa," kata Encim. Akhirnya kita nyalakan senter masing-masing dan mulai menyenter ke segala arah, terutama di belakang. Tapi nihil, gak ada apa-apa. Tapi suara minta tolongnya masih terdengar. Hingga aku nyeletuk ngomong ke mereka. "Bentar-bentar guys, ini kayaknya suaranya bukan dari arah belakang deh, tapi dari arah depan, di seberang sungai sana. Coba deh, pakai senter lu, Gol. Senter lu kan bagusan, mahalan, bisa jarak jauh." Pintaku ke Bagol. Akhirnya Bagol pun dengan senternya mulai menyenter ke seberang sungai sana. Dia pencet knop di senternya yang paling maksimal, yang paling terang. Dan benar saja, cahaya senternya sanggup mencapai seberang sungai. Disitulah kita kaget dan terperanjat. Di seberang sungai di sana, di bawah pohon randu, terlihat sosok perempuan memakai gaun merah yang kucel, sedang melambai-lambaikan tangannya, seperti minta tolong kepada kita. Tapi yang bikin bergidik adalah mukanya yang rusak berdarah-darah, serta rambutnya yang gimbal aut-autan panjang. Selagi kita mematung melihat itu, kemudian terdengar suara cekikikan dari atas pohon randu itu. Lalu sekejap si Bagol pun mengalihkan senternya ke atas pohon randu itu. Dan astaga, di atas pohon randu itu terlihat beberapa sosok kuntilanak sedang bertengger. Ada yang sedang duduk sambil uncang-uncang kaki, ada yang bergelayutan terbalik seperti kelelawar, ada juga yang sedang berdiri melayang di atas ranting pohon randu itu. Tanpa babi bu, kita berempat pun spontan seketika itu juga lari tunggang langgang ke arah atas meninggalkan tempat itu. Sudah nggak mikirin perabotan mancing kita masing-masing lagi. Begitu sampai di depan rumah sumur keramat itu, kita kembali dikejutkan oleh penampakan yang tidak kalah seramnya.
Jadi di depan rumah-rumahan kecil itu berdiri sesosok pocong bermuka gosong. Tapi yang lebih membuat ngeri adalah pocong itu bentuknya gendut, gak seperti pocong pada umumnya. Ditambah bau pandan yang sangat-sangat menyengat hidung. Lalu tiba-tiba si Encim jatuh pingsan di situ. Sontak mau tidak mau, aku pun menggendongnya dan lanjut lari dengan susah payah, sambil didorong si Diki dari belakang. Sedangkan Bagol terus menyenteri jalan di depan agar kelihatan. Begitu sampai di tempat motor parkir, aku coba sadarkan si Encim. Aku tepak-tepak mukanya dan goncang-goncangkan badannya. Dan syukurlah, dia pun akhirnya siuman. Tanpa berlama-lama lagi, kita pun langsung menaiki motor dan gaspol keluar dari hutan itu. Demikianlah pengalaman yang aku alami bersama teman-temanku ketika aku mancing di malam satu suro. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya.